beliau hijrah ke Mesir. Itu mufti terakhirnya namanya Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari, banyak karangan-karangannya. Nah, Syekh Abdul Fattah itu salah satu daripada murid beliau, termasuk juga murid daripada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang digelari sebagai Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz itu seseorang yang menghafal tidak kurang dari 750.000 hadis Nabi SAW. Ini bukan Al-Hafiz untuk gelar yang hafal Quran, tapi ini Al-Hafiz gelar orang yang menekuni ilmu hadis. Al-Hafiz Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang sezaman dengan Syekh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani. Syekh Abdul Fattah merasa perlu untuk menambahkan tema ini, menambahkan judul tentang Al-Jahru Bizikri, melantangkan suara dengan zikir, di halaman 253. Karena masalah sebelumnya itu tidak terlalu cerita penting tentang doa hamdan kasiran thayyiban hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah diperselisihkan atau dikritisi oleh beliau. Pertama, hadisnya mu'dhal. Hadis mu'dhal itu hadis yang dua perawinya secara berturut-turut terputus, hilang dari rantai sanad. Jadi dari seorang atba'i tabi'in langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini tentang kisah Nabi Adam. Dalam gambaran hadis, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Adam alaihissalam, "Ya Adam, laqad khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa asjadaka malaikatah wa askanaka jannatah." Hai Adam, Allah telah ciptakan engkau langsung dengan tangannya. Allah ciptakan engkau langsung dengan meniup ruhnya. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, dan engkau ditempatkan di dalam surga. Lalu bagaimana engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang luar biasa itu? Manusia pertama, malaikat sujud kepadanya, kemudian menempati surga. Bagaimana engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sedemikian besar yang Allah berikan kepadamu? Itulah kemudian Nabi alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apa yang aku harus ucapkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu?" Karena yang paling tahu bagaimana memuji Allah, Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak ada yang tahu bagaimana memuji Allah. Sehingga urusan memuji redaksinya diajarkan langsung oleh Allah. Itu ayat pertama dalam suratul Fatihah setelah basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian kepada Allah, langsung Allah yang ngajarin. Karena nggak ada manusia yang sanggup menyusun kalimat yang betul-betul memaknai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat terpuji sebelum segala sesuatu. Bahkan sebelum Allah beri kita nikmat, Allah Subhanahu wa taala zatnya sudah terpuji. Sebelum Allah menciptakan makhluk, zatnya Allah sudah terpuji. Allah terpuji sebelum dipuji oleh makhluknya. Bahkan Allah terpuji sebelum Allah ciptakan makhluk-makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Walaupun tidak ada yang memuji, walaupun semua manusia kufur kepada Allah sekalipun, Allah tetap terpuji. Bahkan dalam hadis sahih Nabi SAW meriwayatkan, seandainya manusia semuanya ingkar kepada Allah dari zaman Adam sampai akhir zaman, semuanya tidak ada yang beriman, ma naqasa dzalika min mulkihi syai'. Yang demikian itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Seandainya pun, kata Nabi dalam hadis qudsi, jika seluruh manusia semua beriman kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah maha besar, tidak berkurang dengan kufurnya manusia dan tidak bertambah dengan taatnya manusia. Nah, jadi beda dengan selain Allah Subhanahu wa taala, naik turun, pasang surut,
Apa saja yang ada pada makhluk, naik turun pasang surut, kadang gede, kadang kecil, kadang kuat, kadang lemah, bahkan bisa hidup, bisa mati. Tapi Allah tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh makhluk, termasuk yang demikian tadi. Nah, jadi terkait dengan judul ini, Masyru'iyatul dzikri jahran munfaridan wa jama'atan. Disyariatkannya, artinya ada dasarnya, ada dalilnya. Al-dzikru jahran, zikir secara nyaring, secara lantang. Munfaridan wa jama'atan, baik secara sendiri maupun berjamaah. Nah, jadi beliau sekedar menambahkan beberapa poin. Karena ada guru beliau Syekh Abdul Hayy Al-Laqnawi rahimahullah taala, ini ulama India, ahli hadis. Beliau telah menulis kitab yang tematik tentang zikir dengan jahar atau zikir dengan suara lantang, yang beliau sebut Siyahatul Fikri fil Jahri bidzikri. Siyahah artinya wisata akal dalam menjelaskan tentang zikir secara jahar. Ini beliau cantumkan di situ tidak kurang daripada 48 hadis sahih tentang zikir dengan suara nyaring. Jadi secara nggak langsung, kalau di kitab itu sudah luber dalilnya, sudah dipaparkan dasar-dasarnya, ya, terus apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Fattah ini? Nah, sudah katakan ini sekedar untuk menambah penjelasan atau untuk menambah wawasan tentang tema yang telah ditulis oleh Syekh Abdul Hayy Al-Laqnawi rahimahullah taala. Nah, jadi kata beliau di antara dalil yang disebut oleh Syekh Abdul Hayy Al-Laqnawi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'in." Siapa yang menyebut namaku pada dirinya, di dalam hatinya sendirian, maka aku akan sebut namanya sendirian. Siapa yang menyebut namaku di tengah keramaian, maka aku akan sebut namanya di tengah keramaian yang lebih mulia dari keramaiannya, di perkumpulan yang lebih istimewa dari perkumpulannya. Perkumpulan yang dimaksud kata ulama adalah perkumpulan para malaikat. Kita sebut nama Allah di tengah-tengah manusia, Allah sebut nama kita di tengah-tengah para malaikat. Nah, jadi kita dikenal oleh malaikat. Dalam hadis, orang yang dikenal oleh malaikat ketika berdoa, ketika berzikir, maka doa dan zikir itu naik ke langit dengan bau wangi yang harum. Maka malaikat sebagian bertanya, ini bau apa ini? Maka malaikat lain menjawab, hadza sautun ma'ruf min rajulin ma'ruf. Ini adalah suara yang kita kenali dari orang yang kita kenali. Suaranya kita kenalin karena sering zikir. Orangnya juga kita kenalin karena senantiasa ada di tempat-tempat kebaikan. Kan malaikat senantiasa datang ke tempat-tempat kebaikan. Maka dalam hadis Nabi SAW sebut, Inna lillahi malaikatan sayyahin yatatallauna majalisad dzikr fa idza wajaduha qa'adu ma'hum. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat khusus sayyahin, dari judul kita tadi siyahah, berwisata, berkeliling dunia. Ngapain? Mencari majelis-majelis zikir. Fa idza wajaduha, kalau mereka sudah temukan, qa'adu ma'hum, maka malaikat itu akan duduk bersama dengan mereka. Ini banyak hadis sahih terkait dengan majelis zikir. Bahkan dalam Sahih Muslim, hadis Sayyidina Salman Al-Farisi, ketika ada 6 orang sahabat berzikir di masjid, tiba-tiba Nabi yang sedang ada di rumah beliau, yang notabene rumahnya nempel sama masjid, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, kabar gembira, berikan kabar gembira kepada mereka yang berzikir di masjid, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Rasulullah penasaran siapa gerangan orang yang dimaksud oleh Jibril. Maka
Maka beliau keluar rumah masuk masjid. Kemudian beliau hanya dapati ada tidak kurang 6 orang sahabat yang sedang duduk berzikir. Ketika melihat Rasulullah datang, mereka pun berhenti berzikir, segan, malu. Nabi SAW kemudian bertanya, "Malladzi ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Orang lain nggak ada yang ada di sini, kalian doang yang ada di sini di masjid. Apa yang membuat kalian duduk di sini? Nabi klarifikasi, tabayun sebelum menyampaikan berita gembira. Kata mereka, "La ajlasana illa anna Rasulullah ala man nabi minal Islam." Kami tidak duduk di sini kecuali semata untuk berzikir karena mensyukuri nikmat Islam. Mereka kebayang zaman jahiliyah apa yang mereka lakukan, ya mabok, ya ini, ya itu. Nah sekarang sudah dapat nikmat Islam, mensyukurinya dengan cara zikir dalam masjid. Nah, Nabi tegaskan lagi pertanyaannya, Allahumma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, apakah kalian hanya duduk semata untuk itu, bukan yang lain? Bukan nungguin makanan, bukan ini, bukan itu? Nah, mereka jawab, Allahumma ajlasana illa dzak. Demi Allah, kami duduk semata untuk zikir, bukan untuk yang lain. Kata Nabi, saya mengambil sumpah kalian bukan karena tidak percaya kepada kalian, tapi baru saja Jibril turun membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian, mengampuni dosa kalian. Pastiin yang dimaksud Jibril ente bukan. Karena di masjid ini enggak ada yang zikir kecuali ente pada berenam. Ada Sayyidina Salman, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sayyidina Khabbab, ini yang dikenal sebagai fuqara'us sahabat. Sahabat-sahabat yang miskin yang memang tinggalnya di masjid. Bukan iseng-iseng gitu ya. Bukan iseng-iseng kemudian duduk zikir, memang mengenang perubahan keadaan mereka sebelum Islam dengan sesudah Islam. Kayak apa hinanya mereka di zaman jahiliyah dan kayak apa mulianya mereka setelah masuk Islam. Nah, ini dalam konteks ini Nabi SAW bukan mengambil sumpah karena tidak percaya dengan aktivitas mereka atau jawaban mereka, tapi Nabi ingin memastikan bahwa yang dimaksud oleh Jibril adalah mereka yang memang duduk di masjid semata untuk berzikir. Semata untuk berzikir. Kan nggak harus sama alasannya. Alasan mereka berzikir karena mengenang nikmat Islam dan mengenang masa jahiliyah. Kalaupun kita duduk bersama berzikir, nggak harus sama niatnya, nggak harus sama latar belakang dan alasannya. Mungkin karena alasan yang lain, jaga kampung misalkan. Kampung kita supaya jauh dari bala, jauh dari musibah. Nah, sebagian duduk di masjid berzikir. Orang dulu antara maghrib dengan isya, yang ratib hadat dan seterusnya. Ratib hadat namanya dong ratib hadat. Isinya hadis-hadis yang warid dari Nabi SAW tentang doa zikir pagi, zikir petang. Nah, menjadi azkar, disebut dengan azkar. Cuma karena yang menyusun beliau, nah, dinisbahkanlah kepada beliau ratibul hadat atau ratibul atas. Dinisbahkan kepada Habib Abdurrahman Al-Attas. Itu bukan karena ngarang-ngarang sendiri, tapi kumpulan riwayat hadis yang kemudian semacam dijadikan formula, disatukan agar kita tidak meluputkan satu hadis pun yang warid tentang doa dan zikir yang sepatutnya dibaca di waktu pagi dan petang. Karena hadisnya banyak. Ada juga ulama lain yang menyusun, seperti ulama Ikhwanul Muslimin, Hasan Banna, beliau menyusun Al-Maqsurah, namanya Al-Maqsurah. Isinya sama, zikir pagi, zikir petang. Ada yang menyebutnya Adhkarus Shabah wal Masa, zikir pagi dan zikir petang. Kalau kita untuk memudahkan, maka kita nisbahkan kepada yang menyusun. Yang menyusun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad disebutlah Ratib Al-Haddad. Dan ini disusun oleh Habib Abdullah Al-Attas disebutlah Ratib Al-Attas. Karena disebut dengan lafaz zikir yang dominan pada wirid itu. Yang dominan misalkan lafaz atau nama Allah Al-Latif, maka disebutlah wirdul latif. Karena banyak menyebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah, wahakala. Ini kata beliau sebagai dalil yang tegas tentang zikir yang dilakukan oleh seseorang di tengah keramaian, yang balasannya Allah akan sebut namanya di tengah keramaian yang lebih mulia, yaitu keramaian para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Gimana sih menyebut nama Allah? Gimana sih berzikir menyebut nama Allah? Kadzikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut ayah-ayah kalian. Seseorang ketika menyebut nama ayahnya disebut dengan sepenuh kekaguman. Disebut dengan sepenuh kekaguman. Itu ayah saya, itu bapak saya. Diceritain, dipaparin mungkin sejarah hidupnya kalau sudah meninggal dunia, mungkin sepak terjangnya kalau masih hidup. Tapi Allah nyatakan au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu, lebih dari sekedar engkau seperti menyebut nama ayah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kadang di mana-mana ceritain ayahnya, atau seorang ayah di mana-mana kadang ceritain anaknya. Anak saya begini, anak saya begini. Belum ngomong yang lain, udah ngomongin anaknya lagi. Nah, kadang-kadang kita nggak dikasih kesempatan ngomong anaknya lagi. Anak yang solo, anak yang di sini, anak yang mungkin anak ini. Ada orang emang lu doang punya anak. Itu fitrah, wajar. Karena dia merasa ini adalah penerus estafetnya. Ini adalah dalam istilah hadis Nabi SAW mengatakan al-walad sinhu abi. Hadis Nabi mengatakan al-walad sinhu abi. Berarti al-walad mir'atu abi. Seorang anak itu adalah kembaran bapaknya. Seorang anak adalah cermin ayahnya, mir'at. Seorang anak adalah cermin ayahnya. Jadi sebelum kita kenal babinya, kita lihat anaknya begini, nah, kayaknya begini babinya ini gitu. Masa kita nggak buang jauh. Peribahasa Arab mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Atau katakan ma hadza shiblu illa min dzakal asad. Ini anak singa pasti babanya singa. Namun nggak ada anak singa babanya kambing. Nah, itu kata Arab mengatakan begitu. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, persaksian beliau sekaligus gambaran kondisi di zaman Nabi SAW. Kayak apa suasana zikir, khususnya zikir sesudah sholat. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kunna na'lamu qida'a atau insirafan nasi minas shalah fi ahdi Rasulillah SAW illa bidzikri jahran." Kami tidak mengetahui, kami tidak menyadari bahwa salat sudah selesai, manusia sudah pulang, melainkan dengan suara zikir yang nyaring. Illa bidzikri jahran, kecuali dengan suara zikir yang nyaring. Kalau udah zikir suara nyaring, kami yang di rumah, karena beliau masih bocah, umur 6 tahun, belum ke masjid misalnya. Kami tahu salat selesai dengan suara zikir yang lantang. Yang di rumah, yang ibu-ibu, yang anak-anak kecil tahu bahwa salat sudah selesai. Mungkin yang pengen nyiapin makan buat suaminya sudah siap dengan suara zikir. Di zaman itu kan belum ada mikrofon. Gimana kalau zikir sampai ke jalan rumah? Apa zikirnya? Kalau zaman dulu memang begitu, karena suasana masih hening ya. Jadi orang zikir dulu kan di rumah saya itu tahlil sampai 1000 tuh habis subuh. Nah, udah terang baru rapi. Dan ditutup dengan salat 2 rakaat dapat pahala haji. Tiap hari jadi haji double katanya. Ini hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Kami tidak mengetahui selesainya salat di masjid di zaman Nabi, di ahli Nabi, kecuali dengan suara zikir yang jahar, suara zikir yang nyaring. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dikatakan annahum kanu yajharuna bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan mereka para sahabat menjaharkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat lain mengatakan ini khusus zikir sesudah subuh dan sesudah maghrib. Dikhususkan begitu. Bahkan dalam hadis lain diterangkan fadilahnya. Allah
Allah Subhanahu wa taala menghapus 10 dosa, mencatat 10 pahala, meninggikan 10 derajat. Dalam redaksi hadis lain, siapa yang membaca zikir itu selepas sholat, nah, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini yang spesifik pada zuhur, pada maghrib dan pada subuh. Redaksi yang sama, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu dalam hadis sahih. Kalau kita baca sehari 100 kali, setiap satu kalimatnya atau satu redaksinya itu 10 pahala kebajikan, kemudian 10 dosa dihapuskan, kemudian 10 derajat ditinggikan. Kalau dia meninggal pada hari itu, maka tidak ada yang menghalangnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwiridkan setiap hari, la ilaha illallah tadi sehari 100 kali. Yang spesifik pada maghrib dan pada subuh itu 10 kali 10 kali. Nah, yang lain kasarnya yang kadang tambahan atau tambahan ulama itu bisa kita alihkan sementara. Yang warid dari Nabi, yang datang dari Nabi itu yang lebih kita dahulukan. Yang maghrib, isya, maghrib, subuh, yang ini jangan kita tinggalin, fadilahnya luar biasa. Dalam hadis lain diterangkan qabla ayyusniya rijlah, sebelum merubah posisi kakinya, masih tetap posisi duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir. Sebelum kaki yang kanan yang kita tegakkan ini kita kita tarik atau kita rubah. Sebelum itu kita sudah selesai dulu zikir yang 10 kali itu. Kalau tambahan hadis lain itu setelah kita istighfar 3 kali. Karena istighfar secara spesifik bahasanya insyiraf. Insyiraf itu setelah selesai sholat, zikir 3 kali. Kadang-kadang sebagian masjid kita itu baca la ilaha illallah dulu 10 kali. Nah, nanti perpindahan antara rangkaian zikir pertama kemudian zikir yang kedua yang dipisahkan dengan Fatihah itu baru baca istighfar 3 kali. Kalau cuma satu rangkaian saja, nah itu istighfarnya jangan ditinggalin. Jadi kadang-kadang kalau kita loncat langsung la ilaha illallah agak istighfar 3 kali, hanya kehilangan fadilah yang luar biasa. Disebut dalam hadis, seorang yang baca istighfar 3 kali setelah selesai salat, maka Allah ampuni dosanya walaupun seperti dosa lari dari medan perang. Dosa lari dari medan perang itu dalam urutan hadis dosa besar ketujuh sesudah syirik kepada Allah. Yang ketujuh at-tawalli yaumaz zafi, lari dari medan perang. Sebesar itu dosanya, misalkan dengan istighfar 3 kali selepas sholat, Allah ampuni dosa-dosa itu. Walaupun sebesar dosa lari dari medan perang, apalagi yang lebih kecil dari itu, gitu ya. Istighfar 3 kali. Mau baca riwayat yang pendek boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau baca riwayat yang lengkap juga boleh astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalkan boleh riwayat yang lengkap, asalkan judulnya istighfar tadi. Nah, istighfar ada yang namanya astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil qurba dan seterusnya. Dia pengen mohon ampun buat dirinya doang, tapi pengen yang lain biar dapat, ya. Keluarganya, tetangganya, kawan-kawannya, orang yang pernah disakitinnya, ya, supaya nggak ada tuntutan dari hari kiamat. Ya. Ini pun juga hadisnya sahih. Ya. Kemudian lafaz sahih Muslim, dalam sahih Muslim ini karena konteksnya dalil untuk diamalkan, kita ambil hadis-hadis yang sahih aja. Ya. Hadis-hadis yang sahih. Yang tidak sahih juga ada, tapi ini kan supaya kuat dasar kita dalam mengamalkan sesuatu. Dalam riwayat hadis sahih Muslim dikatakan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi khalifah pernah mengirim surat kepada sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Isi surat Sayyidina Muawiyah walaupun sama-sama sahabat, tapi bedanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu masuk Islam belakangan. Beliau digelari Muslimatul Fatah, artinya orang yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. 20 tahun sesudah Rasulullah jadi Nabi dan Rasul, beliau baru masuk Islam bersama dengan ayahnya Abu Sufyan, bersama dengan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan. Jadi wajar kalau hadis yang didengar dari Nabi sedikit. Maka
enggak pakai gengsi-gengsi, enggak pakai malu-malu, beliau kirim surat kepada sahabat Nabi yang sudah lama masuk Islam agar menuliskan untuknya riwayat hadis daripada Rasulullah yang pernah dia dengar langsung. Yang ini pernah dengar langsung dari Nabi, tolong tulisin buat saya, tolong sampaikan kepada saya. Maka Sayyidina Mughirah bin Abi Syu'bah kemudian membalas surat Sayyidina Muawiyah. Dikatakan aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat, idza qada salat, jika selesai salat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang tadi dengan suara yang keras. Kata-kata sami itu saya mendengar, nanti Nabi bacanya keras. Nah, sampai terdengar oleh sahabat. Bahkan dalam redaksi lain dikatakan jahran dengan suara lantang. Sama seperti doa selepas witir. Selepas witir dikatakan Nabi SAW membaca doa witir Subhanal Malikil Quddus sampai selesai subuhun kudusun itu dikatakan bisautihil a'la, dengan suara beliau yang tinggi, a'la dengan suara beliau yang tinggi. Saya katakan melengking dasarnya karena a'la nih bukan sekadar jahar. Kalau jahar itu kadarnya kedengaran orang itu sudah disebut jahar. Kalau kita bermakmum dengan 2 orang, sekedar makmum kita dengar itu sudah kita dianggap jahar. Sholat maghrib misalkan, sholat maghrib cuma berdua suaranya kemana-mana. Jadi berdua-dua baca sekedar ya dengar makmum cukup. Ada pengajian, ada orang sholat terlambat, sholat di pojokan, dibuncung suaranya. Kedatannya ya berdua doang. Hormati juga yang maksud ilmu gitu ya. Nah, dalam hadis tentang doa sesudah sholat witir itu dikatakan bisautihil a'la, dengan suara baginda yang tinggi. Adapun hadis tentang larangan mengangkat suara dengan berzikir ini ketika para sahabat dan Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Sunnah yang disunahkan oleh Nabi, kalau kita berjalan, kalau lokasi perjalanan itu naik, maka kita disunahkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau perjalanan itu menurun, kita disunahkan untuk bertasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, sahabat mempraktekkan apa yang diajarkan dari Nabi SAW. Pulang dari medan perang, kadang-kadang naik bukit, kadang turun lembah. Setiap naik bukit mereka bertakbir, setiap turun ke lembah mereka bertasbih, tapi dengan suara lantang. Pulang dari medan perang, mungkin masih letih, tapi karena semangat mereka nggak peduli gitu. Orang kadang naik puncak gunung aja semangatnya luar biasa. Orang bawa bendera, bawa ini, bawa itu, dan sampai kau mau ngapain? Mau puncak gunung, bukan mau jihad. Mau puncak gunung doang, mau sekedar selfie, mau sekedar mengenang, mencatat sejarah gitu ya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, arbi'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una sami'an qariba. Sayangi diri kalian. Kalian kan baru pulang dari medan perang, masih capek, masih letih. Dan yang kalian seru, zat yang maha dekat lagi maha mendengar. Yang berbisik aja dengar. Innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Yang kalian sebut namanya bukan tuli dan juga bukan enggak ada, hadir di dekat kalian, maha dekat, maha mendengar. Maka jangan kencang-kencang. Tapi penggalan hadis yang pertama menunjukkan alasan Rasul melarang para sahabat untuk berzikir dengan suara lantang. Arbi'u ala anfusikum, sayangi diri kalian, masih capek, simpan tenaga kasarnya, kamu pulang nih, biar segar pulang ya kan, kehabisan suara di perjalanan. Jadi kata ulama menyimpulkan larangan ini bukan tidak boleh berzikir dengan suara keras, karena kalau diartikan atau dipahami larangan itu akan bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang tadi, yang justru Nabi contohkan zikir dengan suara keras. Nah, di sini adalah anjuran Nabi SAW agar mereka i'tidal, artinya
apa namanya kalau bahasa kita tuh iktidal ini maksudnya nggak terlalu berlebihan gitu ya. Wajar-wajar aja dah, karena melihat kondisi mereka yang baru pulang dari medan perang. Al-iktidal nggak terlalu tinggi, nggak juga terlalu pelan. Kalau dalam bahasa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, bagaimana zikirmu?" Kata Umar, "Zikirku lantang ya Rasulullah." Kenapa zikirnya lantang? Menghilangkan rasa kantuk dan mengusir syaitan. Ya, menghilangkan rasa kantuk dan mengusir syaitan. Kalau zikir pelan-pelan ngantuk saya. Abu Bakar, gimana zikir kamu? Kalau zikir saya, kata saya Abu Bakar, yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Kalau saya zikir, orang yang lagi tidur nggak sampai bangun, nah itu suaranya sedang-sedang aja gitu. Jadi mau ikut Sayyidina Abu Bakar, dan tujuannya tidak mau ganggu orang, ada ikutannya. Mau ikut Sayyidina Umar, pengen ngusir setan. Apalagi ini orang kalau bangun-bangun subuh gitu, berteriak di kupingnya kasarnya. Dalam hadis dikatakan, "Bala syaitan fi udhuni," syaitan kencing di kupingnya. Hingga nggak kedengeran. Ya, ada dikatakan dalam hadis lain, orang yang tidak bangun tadi itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan, sanasi ukot. Yang kalau dia bangun, dia berdoa, inhalat ukdah, lepas ikatan yang pertama. Kalau kemudian dia wudu, ya, dibasuh muka dan seterusnya, inhalat ukdah, maka ikatan yang kedua putus. Kalau dia kemudian sholat, ikatan yang ketiga putus. Jadi kalau kata sholat, ya masih ada ikatannya tadi. Nah kalau 3 ikatan itu sudah putus, fa'asbahan nasyiton. Nabi katakan, maka ia akan memulai hari itu dengan bersemangat, seger, nggak ada lagi ikatan setan. Belum lagi kalau kita istinsyaq, ya, masukin air ke hidung, kemudian mengeluarkan dari hidung istinsyaq. Dikatakan oleh Nabi SAW, karena setan nginep dan lalu lalang melalui hidung kita. Yang lain ada penutupnya, mata ada penutupnya, mulut ada penutupnya. Jalur yang tidak ada penutupnya, yang dijadikan lalu lalang syaitan masuk dalam tubuh kita, itu hidung. Fa inna syaitana yabitu fi khaizumati ahadikum. Sesungguhnya syaitan tidur di malam-malam itu di lubang hidung kalian. Maka sunnah bangun tidur wudu, nah salah satunya istinsyaq dengan istinsyaq. Istinsyaq masukin air dalam hidung, ya, masukin, ya. Kemudian keluar ini disebut istinsyaq. Itu anti corona. Ya, karena corona masuk katanya nginep dulu di sini 4 jam baru masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kalau selang-seling kita selalu wudu, nah, itu jadi laju corona atau bahkan hilang corona tadi. Nah, ini pun juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Dalam hadis Sahih Bukhari riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, momen Rasulullah yang mempraktekkan langsung zikir dengan suara keras. Zikir ini jangan dipahami seperti ucapan-ucapan kita yang populer, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi zikir itu juga terkandung di dalamnya doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peristiwa Hafrul Khandaq, ketika para sahabat menggali parit dalam perang Khandaq atau perang Ahzab yang Allah rekamkan dalam surat Al-Ahzab, Nabi SAW melihat para sahabat yang sedang menggali atau ikut menggali, mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Sampai digambarkan mereka makan pohon yang biasa dimakan oleh binatang. Dimakan onta, dimakan kuda, itu yang mereka makan, daun-daunnya. Karena nggak ada yang mereka makan. Sampai kotoran mereka persis seperti kotoran binatang, hijau semuanya. Dikatakan fatakat salat syifahum, bahkan bibir-bibir mereka jontor. Bawa makanan onta, giginya gede, giginya kuat, bibirnya 2. Boleh. Nah, kalau manusia makan itu bukan peruntukannya. Nah, adanya bibirnya pada jontor. Begitu juga perutnya pada hitam. Karena yang mereka makan itu bukan makanan manusia. Nah, saat melihat kondisi itu, Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilantunkan atau yang dilantangkan. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah,
faghfir lil ansari wal muhajirin. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, baru timbang lapar doang, ini kehidupan dunia. Kehidupan sesungguhnya di akhirat. Gak apa-apa capek-capek, gak apa-apa lapar-lapar sebentar di dunia, bakal abadi ya, bahagia di akhirat. Sehingga Nabi SAW sebut dalam rangkaian doa karena diawali dengan kalimat Allahumma la aisha illa aisyul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirin. Ya Allah, ampunilah orang-orang ansar dan ampunilah orang-orang muhajirin. Itu Nabi baca, Nabi sebut dengan suara lantang. Ya. Akhirnya mendengar doa Nabi yang keras itu, para sahabat menjawab. Kata mereka, nahnu alladziina bayahu Muhammadan ala jihad ma baqina abadan. Dalam penggalan syair, kamilah orang-orang yang telah membaiat Muhammad, dan kami seumur hidup kami akan hidup dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua rangkaian kalimat ini, baik yang dibaca oleh Nabi didengar oleh sahabat, atau yang dijawab oleh sahabat didengar oleh Nabi SAW. Rasulullah tidak mengingkarinya. Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Kata ulama, ini semua terkait dengan zikir dengan suara lantang pada tempat-tempat khusus, di medan perang, sesudah salat. Dan nanti ada tambahan bagaimana jika dilakukan di majelis-majelis zikir atau duduk semata untuk berzikir. Kita sebut dengan majelis zikir. Insyaallah itu semuanya akan datang. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wansur ilaina, warhamna wansur ilaina. آمين. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.